Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kita boleh diberikan sukacita oleh Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan segala anugerah, kemurahan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Yang Tuhan sudah nyatakan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, sehingga kami boleh beroleh kasih dan setia-Mu ya Bapa. Sebab segala apa yang kami miliki, segala apa yang kami capai Tuhan sampai detik ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semuanya oleh anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan jemaat-Mu Bapa, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau angkat hati kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah dan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami taruh segala beban dan permasalahan kami Tuhan di bawah kaki-Mu ya Bapa, dan kami mau bersujud menyembah Engkau Tuhan. Kami inginkan pribadi-Mu Tuhan ada, kami boleh menemukan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menemukan kasih karunia-Mu yang lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Jawaban-jawaban doa yang lebih lagi dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami dikuatkan selalu Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini, berkati kami juga yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan, pengurapan yang sama Tuhan, boleh ada di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan boleh memulihkan hidup kami. Kemuliaan-Mu Tuhan boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Terima kasih. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Bahwa kami memuji-Mu Tuhan, bahwa kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku.
berkati hidupku. Katakan sekali, Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, Engkau memberkati kami Tuhan, berkati hidupku. Mari angkat suara kita, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Angkat suara kita, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat lebih lagi, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan sekali lagi, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat hati kita, mari angkat suara kita, kita memuji Tuhan, kita angkat menyembah Tuhan, kita agungkan namanya, bersyukur buat kebaikannya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji. Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan, segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan.
Kau selalu menolong kami Tuhan. Pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Kau tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Kau selalu menjaga kami Tuhan. Kau selalu melawat kami Bapa. Perlindungan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang selalu baru dalam hidup kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Raja segala raja. Engkaulah Tuhan. Engkau di tempat yang maha tinggi kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan lagi, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kasih-Mu. Hati kami terangkat memuji, menyembah-Mu Tuhan. Bapalah Tuhan yang layak kami puji. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bawa kami untuk lebih lagi memuji-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah memulihkan hidup kami, karena Tuhan sudah memberkati kami. Maka kami boleh, saatnya Tuhan, kami boleh menjadi gereja yang diutus. Kami boleh memberkati banyak orang ya Tuhan. Kami boleh berdiri buat bangsa kami Tuhan. Dan juga buat bangsa-bangsa yang lain Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pencobaan yang sama, yaitu pandemi ini Tuhan. Bapak, biarlah kami boleh dikuatkan, semakin kuat Bapak. Semakin kami berakar di dalam Engkau Tuhan, sehingga iman kami Bapak boleh terus bertumbuh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Kita dipulihkan, kita diberkati. Saatnya mari kita bersama-sama umat pilihan Tuhan, kita berdiri bagi bangsa ini. Kita bangkit untuk menyerukan nama Tuhan, supaya setiap lutut kan bertelut, ya, setiap mulut boleh mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita angkat pujian, mari kita semua umat pilihan Allah. Katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
bersama-sama, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita akan pujian dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali katakan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Sungguh Yesus Kristus dialah Tuhan, Dia Raja atas kita. Kita boleh bersyukur, kita boleh mengenal Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberikan hati, Tuhan menaruh kasih karunia dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Oleh karena itu, mari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetap kita boleh menjaga iman dan percaya kita dan mengharapkan kita hanya kepada Tuhan. Terus kita datang kepada Tuhan untuk kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ini. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Kita datang dengan hati yang penuh kerendahan hati, agar setiap hati kita ini boleh menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan dengan sukacita, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. dan Tuhan, Bagi Tuhan bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kami, Tuhan. Kau selalu menyediakan mujizat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. disediakan bagiku. Oh, terima kasih Ku Tuhan. diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami buka hati kami, Tuhan. Haleluya. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, Tuhan. Karena kami yakin saat Kau berfirman, kami kuat saat Kau bertindak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu saja Tuhan. Bukan perkataan orang lain, bukan perkataan dunia ini Tuhan, tetapi hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan jawaban firman-Mu.
Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali, bagi Tuhan. Bagi Tuhan Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang dan mengucap syukur dan mempersembahkan segala sembah dan pujian kami. Kami memuliakan Engkau hari ini. Kami dengan datang kepadamu untuk kami beribadah, Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan juga sudah mempersiapkan segenap hidup kami ini untuk menerima kembali firman-Mu, Tuhan, yang diberitakan. Kami telah menyediakan hati kami dan tambahi kami pengertian supaya kami bisa mengerti kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik-baik bukan? Ya. Kita semua masih dalam terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan, ya. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama, ya, mendengar juga belajar firman Tuhan, ya. Hari ini kita fokuskan dengan satu judul, ya, iman dan keselamatan, ya, iman dan keselamatan. Mengapa kok iman dan keselamatan? Bosen. Saya percaya firman Tuhan tidak ada yang membosankan. Justru ini akan memberikan ingatan kepada kita, memberikan kesegaran, ya, kesegaran dalam iman kita. Juga merupakan satu peringatan bagi kita di hari-hari yang kita lalui ini, yang kita jalani ini sekarang ini, ya. Dan ini yang diberikan pula oleh sang penulis, yaitu Yudas, hamba Tuhan, ya, yang akan kita bicarakan bersama-sama hari ini. Mari kita membaca satu surat dari surat Yudas, ya. Pasalnya cuma satu. Kita membaca, ya, kita membaca ayat 3 di sini, ya. Yudas pasal 1
ayatnya yang ketiga. Ya. Saya akan membacakan, saudara juga boleh membaca. Silakan, kalau sudah ketemu, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Ya, kita hari-hari ini kita lihat ya, barangkali atau mungkin ada di antara jemaat atau gereja, jemaat pada umumnya ya. Kalau hari-hari biasa sebelum pandemi ya, mereka bisa juga ibadah mereka memang di gereja, di gedung gereja kumpul rame-rame gitu ya. Tapi di antara mereka tentu ada yang sungguh-sungguh, juga ada yang main-main ya. Ada yang hadir, juga ada yang tidak hadir dalam ibadah. Kemana? Ya alasan masing-masing. Nah, seperti itu sekarang dihadapkan satu situasi yang lain. Kita ya, dihimbau, ya, dinasihati, jangan dulu beribadah di gedung gereja atau pertemuan apapun, ya, hampir dilarang lah, ya, dilarang. Jangan kalau tidak perlu atau tidak urgent gitu ya, jangan. Ya. Lalu diganti dengan ibadah online di rumah masing-masing, ya, disiarkan melalui satelit, ditangkap di rumah masing-masing, ya, dengan peralatan yang ada, ya, yaitu terutama HP, ya, kita itu. Nah, apakah itu kita yang dulunya enak-enakan sekarang kita ibadah yang sungguh-sungguh? Saya kok belum tahu yang seperti itu sebenarnya, ya. Mungkin saja tidak ada perubahan. Wah, kita dibebaskan untuk ibadah enak di rumah, hanya menghadap HP, mungkin ada yang laptop, ada dan lain sebagainya. Ya, mereka ibadah ya dengan tingkah pola gaya mereka masing-masing. Ada yang sambil nyemil kacang, ya, ada yang turun-turunan, ya. Memang tidak yang apa? Ya ngawasi, tidak ada yang memeriksa, ya, ya gitu. Nah, coba kalau kita pikir, apakah benar seperti itu sikap kita? Andai kata kita ibadah dengan nyemil, ya, lalu dengan berbaring. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ibadah yang di gereja mentolong, konsentrasi, gitu ya. Bapak Ibu, ya ini terserah bagi mereka masing-masing. Ya. Tapi kita namanya ibadah, apapun bentuknya, dimanapun tempatnya, tentu saja hati kita harus terpusat, pandangan kita terpusat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memusatkan jiwa raga ini kepada Tuhan seperti kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau segenap-segenap gini lalu kita tanggapi dengan tidak dengan segenap, apa artinya ibadah itu? Dalam arti kebaktian kita kepada Tuhan, kebaktian tatap muka maupun kebaktian yang online. Ya. Tapi di sini hampir sama, ya, hampir mirip sama, tidak sama tapi mirip-mirip. Ya. Kalau dikatakan
Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya. Yudas mengatakan, ya. Sementara aku bersungguh-sungguh menulis, mengingatkan, menasihati, menegur mungkin gitu, tentang keselamatan kita bersama. Ya. Bukan main-main, bukan ala kadarnya, bukan karena saya ingat, enggak, sungguh-sungguh. Dia mengatakan sungguh-sungguh. Ada niatan, ada kesungguhan. Lalu yang diperingati, yang dinasihati, tidak tanggap ini. Karena apa? Karena di sini adalah ada satu hubungannya dengan keselamatan. Ini berarti ada sesuatu hal yang dipandang oleh penulis surat ini, ada sesuatu kejadian yang di dalam kelompok-kelompok orang yang percaya ini menunjukkan sikap hidupnya yang tidak sesungguhnya untuk percaya kepada Tuhan, tidak sesungguhnya untuk melayani Tuhan, tidak sesungguhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Maka itu dalam situasi yang menggoncangkan itu, mungkin seperti sekarang ini, situasi yang mencengkam itu, sehingga murid-murid pada saat itu kurang menyatakan kesehatiannya dengan kesungguhan hati untuk percaya kepada Tuhan dan percaya di dalam keselamatannya itu. Maka itu keselamatan ini dipandang penting oleh penulis ini. Maka dia memperingatkan dengan penulisan surat ini. Aku menulis tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis kepadamu. Sudah sungguh-sungguh, maka itu dia terdorong. Jadi kesungguhannya di sini. Ada dorongan sehingga ini dia memaksakan dirinya. Mungkin dia dalam keadaan santai barangkali mungkin, tapi karena ada dorongan inilah dia menyatakan kesungguhannya dalam menanggapi keselamatan bersama itu. Artinya antara dia dengan murid-muridnya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan peringatan. Ini zaman dulu, zaman itu. Zaman mula-mula, gereja mula-mula. Nah, sudah berselang berapa tahun sampai sekarang ini. Bagaimana dengan keselamatan yang diberitakan pada saat itu, yang ditanggapi oleh orang-orang pada saat itu, lalu pada tahun ini, sudah sekian 2000 tahun kurang lebih itu, bagaimana tanggapan tentang keselamatan yang telah diberitakan dan itu telah ditunjukkan ya, oleh orang-orang kudus dulu ya, ya, untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini bukan berarti orang zamannya Rasulin saja. Orang-orang kudus ini menyebut juga hidup para nabi-nabi dulu, hidup pada zaman orang-orang zaman perjanjian lama. Orang-orang kudus perjanjian lama itu juga gitu. Iman sudah ditunjukkan, iman sudah dikabarkan, iman sudah diajarkan pada saat-saat itu. Bagaimana orang itu harus beriman dan apa akibatnya kalau iman itu tiada atau menjadi luntur atau menjadi lemah tanpa menanggapi sama sekali tentang adanya iman di dalam diri mereka itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, kita sangat-sangat penting saat ini. Memang kita sudah belajar iman, kita belajar keselamatan, dan itu melekat di dalam ingatan kita. Kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi apakah dalam keadaan ini? Mari kita periksa di dalam diri kita masing-masing terhadap
iman yang menyelamatkan itu, terhadap keselamatan yang berdasarkan dengan iman itu. Ini bisa kita rasakan sendiri-sendiri. Kita tidak akan bisa bergantung kepada orang lain keselamatan itu. Demikian iman kita tidak bisa tergantung, kita gantungkan kepada iman orang lain. Tapi ini harus kita tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Kita miliki sendiri-sendiri. Kita tanggung jawab tentang keselamatan kita. Kita tanggung jawab dengan iman kita yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri ini. Dalam istimewanya, dalam menanggapi situasi yang serba tidak menentu ini. Apalagi ini adalah masa-masa untuk bisa musuh-musuh kita itu melemahkan iman kita. Enggak, aku tetap percaya kepada Yesus kok. Bukan itu pertanggung jawab kita, bukan yang keluar dari mulut ini. Bagaimana siratan di dalam hidup kita atau di dalam hati ini. Ya. Tulisan ini mengapa diberikan, walaupun dia hanya singkat, hanya satu pasal saja, ya, tapi ini bukan dia terdorong karena saya menjadi hamba Tuhan atau menulis untuk memperingat, enggak, tapi di sini adalah satu dorongan untuk sungguh-sungguh memberikan itu. Ya. Karena apa? Mengapa ini harus diberikan? Peringatan ini atau nasihat ini atau surat ini harus diberikan, harus dituliskan dalam kesempatan ini. Ya. Karena satu, yaitu di sini ayat 4 kita sebutkan saja, ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Zaman dulu ini ya, latar belakang zaman dulu itu ya, sudah ada penyesat-penyesat untuk orang-orang percaya ini. Ya. Itu mereka yang orang tertentu masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Artinya di dalam masyarakat lingkungan orang percaya, masyarakat Kristen misalkan seperti itu, telah masuk orang yang mempunyai label di sini fasik, gitu. Orang-orang fasik yang itu memang sudah masuk dalam penghukuman, ini masuk menelusup, tinggal menerobos di tengah-tengah orang percaya untuk melemahkan iman mereka, untuk memisahkan keselamatan dari mereka. Ini yang dikhawatirkan, ini yang dilihatnya. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat di mana, di HP kita, di YouTube gitu ya, bagaimana orang-orang Kristen ya lalu meninggalkan Kristus, ya, lalu menghujat Alkitab, menghujat Tuhan Yesus Kristus, menghujat salib, merendahkan arti darah Tuhan Yesus yang sudah tercecer itu. Dia mengaku, aku dulu pendeta, aku dulu sekolah teologi. Waduh, Bapak Ibu, kita tahu sekarang, kita terbuka sekarang hal itu. Benar-benar ada penyesat ini. Bukan kita menolak mereka. Kalau kita tahu, kita tolak misalkan gitu.
Tetapi ini dia menyelusup. Artinya apa? Tidak kita ketahui. Ya. Mereka datang di tengah-tengah orang-orang percaya. Tidak kita ketahui kedatangannya. Tidak kita ketahui maksudnya. Ya. Tapi dia membawa hati yang penuh dengan kepalsuan itu. Ya. Dan ditandai dengan hawa nafsu mereka, lalu menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini. Jadi kalau di tengah-tengah kita ini ada seseorang yang sudah menyangkal Yesus, ya. Wah, sudah Bapak Ibu, tidak usah didekati lagi. Enak memang ketahuan seperti ini. Tapi kalau tidak ketahuan bagaimana? Mengapa banyak orang-orang Kristen yang katanya orang Kristen lalu meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus juru selamatnya? Mengapa? Ada hal. Apakah mereka belum ke Kristen? Apakah mereka belum diselamatkan? Itu urusan mereka, hati mereka. Kita tidak bisa melihat sampai ke dalam itu. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang memang sudah hebat, tapi juga bisa belajar daripada kekristenannya. Karena apa? Ya karena adanya penyesat ini. Mereka masih bisa disesatkan. Ada kemarin saya kirimkan Bapak Ibu, ya, saya beri catatan di bawah untuk kaum milenial, gitu, tulisi untuk kaum milenial. Dengarkan itu baik-baik. Ya. Entah itu terjadi atau tidak, sudah ada barangnya, sudah ada, tinggal dikemas dan di-sharekan atau diberitakan, dikhotbahkan. Hati-hati, ngeri kalau melihat itu. Ya, saya sharekan di grup, ya, grup WA. Apa yang saya berikan itu adalah memang kadang-kadang memang ini dulu yang lucu-lucu untuk memberi apa kegembiraan, refreshing. Tapi ada hal yang luar biasa yang tidak banyak orang memperhatikan itu. Ya. Tapi itu memang itu ahli IT yang berbicara itu. Jadi perangkat sudah ada, bahan-bahan pokoknya sudah komplit, tinggal blow up-nya saja. Waduh, ngeri Bapak. Jadi zaman canggih ini sangat luar biasa kalau dipakai oleh penyesat itu, sehingga orang tidak tahu lagi siapa orangnya itu. Itu loh robot-robot yang canggih. Ya. Jadi di situ satu bahwa mereka itu seperti itu, dan diberikan contoh lagi misalkan ya ayat 5 saya teruskan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, kamu mengetahui dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi ada contoh ini, ada orang-orang yang betul-betul dikeluarkan dari Mesir, semuanya tidak ada yang tercecer, semua dikeluarkan dari Mesir. Tapi mereka yang keluar ini tidak bisa masuk. Karena apa? Karena tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Perbuatan tangan Tuhan sudah nyata, disertai dengan kekuatan kuasa yang luar biasa. Bangsa yang sebanyak itu dalam sekejap dikeluarkan dari dunia Mesir menuju kepada dunia yang lain yang disediakan yang lebih baik. Baru sedikit waktu, baru masih dekat dari asalnya, sudah ya,
mempunyai tanggapan yang lain. Ada yang kersuluh, ada yang bersungut-sungut, ada yang ingin kembali, ada yang ingin dikuburkan di sana. Saudara, di sini perjalanan yang sangat mengerikan, kering, kerontang, nggak ada air, nggak ada apa-apa, kering, panas. Ya. Ini satu contoh yang dipaparkan di sini. Maka itu peringatan ini perlu diperingatkan lagi, diajarkan lagi kepada orang-orang yang dikasihinya, yang telah mengenyam dan mengetahui tentang keselamatan hidupnya itu. Karena dia juga mengkhawatirkan jangan-jangan nanti terjadi seperti saat-saat nenek moyang mereka itu dikeluarkan dari Mesir dan binasa di padang gurun atau di dalam perjalanan mereka. Maka tuh dengan ingatan ini dia terdorong untuk menuliskan ini. Jangan sampai terjadi lagi, terjadi ulang hal yang seperti itu. Ya. Bagi gereja yang hidup pada zaman sekarang ini sangat penting. Bukan kita tidak mengetahui atau mengerti tentang keselamatan. Bukan kita tidak pernah diajar tentang iman. Pernah, semuanya itu pernah sampai ngelontok, apal. Tapi apakah mereka dibiarkan begitu saja? Oh tidak. Harus ada pemeliharaan, harus ada penelitian lagi, harus diingatkan lagi. Walaupun mereka masih ingat, masih perlu diingatkan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ulang. Jadi ini sangat baik Bapak Ibu. Hari-hari seperti ini, di mana kita tidak tahu kelemahan kita, apalagi kelemahan orang lain, memang kita tidak pernah ketemu. Kita harus mengisolasi, tinggal tenang di rumah masing-masing. Bagaimana kita bisa melihat situasi luar? Bagaimana iman kita? Bagaimana iman saudara-saudara kita yang di rumah? Apakah mereka masih segar? Apakah keselamatan mereka masih dikerjakan? Bukankah perlu kita cek ulang? Siapa yang bisa ngecek? Kita puji syukur masih ada firman yang diberitakan, masih ada firman yang bisa kita baca, masih ada firman yang kita bisa pelajari, yang itu bisa menumbuhkan, menyegarkan hidup kita ini, ya, untuk mengecek keselamatan kita masing-masing ini. Ayat 6-8. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Tuhan serta menghujat semua yang mulia di sorga. Bukan hanya orang percaya, malaikat itu juga bisa salah. Malaikat juga bisa berdosa. Dari mana? Ya karena mereka meninggalkan tempat kediaman mereka, tempat tugas mereka. Itu malaikat salahnya di situ. Jadi contoh itu bukan hanya di bumi ini, tapi diberikan contoh yang di awang-awang sana, yang di dekat-dekat surga sana, atau di dalam surga sana. Bahwa di sana juga bisa bersalah, dekat dengan Tuhan bisa bersalah. Apalagi yang
merasa hatinya jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini loh penyesat, ada yang kelihatan juga penyesat, ada yang tidak kelihatan, yang bisa mempengaruhi hidup kita. Datangnya bisa dari luar, bisa juga dari dalam diri kita. Penyesat yang seperti ini. Di mana-mana kita hidup, di situ ada penyesat karena sudah menyusup dalam kelompok, menyusup juga dalam diri mungkin, dalam hidup ini bisa seperti itu. Jadi hebat sekali kalau kita diperingatkan seperti sekarang ini dalam situasi yang kita alami ini. Sungguh ini sangat berharga buat kita ya, untuk kita pelajari lagi demi keselamatan kita masing-masing. Dari mana iman? Dari iman kita ya. Jadi keteguhan iman kita inilah juga akan ada dampaknya dengan keselamatan yang kita beri. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan hari-hari ini kering ya. Ada males-malesnya, ada aras-arasannya ya. Ya. Ada ogah-ogahannya. Ya memang semua mengalami seperti itu. Saya percaya seperti itu. Karena ya kita seolah-olah kita di karantina di rumah kita, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bebas, bisa kunjung ke mall dan lain hiburan, nggak ada, semua tutup semua. Orang kerja saja kerja kalau perlu dikerja di rumah. Coba kalau memiliki hati yang seperti itu, apakah kerohanian kita atau iman kita tidak berdampak, tidak ada pengaruhnya? Ada. Mungkin Bapak Ibu sudah malas buka Alkitab membaca karena sudah mengandalkan handphone, jadi Alkitab sudah lama. Apakah ya handphone itu dibuka Alkitabnya? Apakah hanya buka hal-hal yang lain? Sama Bapak Ibu seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Tapi apakah kita biarkannya seperti itu? Biar mengalir saja. Oh enggak, kita harus bangkit. Kita harus melawan keadaan-keadaan yang seperti itu, yang melemahkan itu. Harus kita lawan, kita terobos untuk kita bisa bangkit kembali. Untuk kita bisa segarkan iman kita kembali. Cari wajah Tuhan, cari firman kebenaran itu. Ya. Kita jangan membiarkan kita dihimbau, ya, dipengaruhi oleh suasana keadaan kita sekeliling kita. Ya. Karena kita memang tidak dibesuki, lalu saudara, biar salah dewe kok gak dibesuki. Kok salah dewe, salah sapa? Ya. Banyak orang mempunyai argumentasi yang seperti itu. Supaya enggak dibesuki, lalu dia melemahkan dirinya sendiri, tidak punya semangat untuk ibadah sendiri di rumahnya. Ini yang sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Ya enggak banyak lah. Kita diberi kebebasan untuk beribadah, bebas kita. Terus nggak usah ke gereja. Dulu kalau disuruh ke gereja ogah-ogahan, sekarang nggak usah di gereja, di rumah saja. Di rumah juga sama saja seperti itu. Lalu gimana iman kita ini? Ya, kita percaya kepada siapa, Bapak? Yuk kita perhatikan hal-hal seperti ini. Yuk. Nah, bagaimana cara kita menjaga iman yang seperti ini? Inilah yang harus kita perhatikan. Kita tidak akan satu hal,
Kalau kita baca ayat 1 dan 2, saya baca secara cepat. Ya, dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya, ingat, jadi mereka yang di dalam Kristus itu, satu, rahmat, damai sejahtera, kasih. Ya, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini ciri untuk kita bisa memiliki tetap iman kita di dalam kita, yaitu kalau kita bisa ada reaksi bagaimana kita menanggapi tentang rahmat. Artinya kita mengerti dengan benar kata-kata rahmat, damai sejahtera dan kasih itu terus datang di dalam kita. Ini dasar ya, dari surat ini dasar iman kita seperti itu yang dituliskan di sini. Ya, kita tidak lihat surat yang lain-lain, di sini aja. Ya. Sebab ini dikatakan tadi, yaitu orang yang dikasih dalam kasih Bapa, yang dipelihara di dalam Yesus Kristus, itu akan mengalami rahmat, damai sejahtera dan kasih. Ingat ini. Jadi Yudas ini hanya itu aja. Ya, ada dasar rahmat, damai sejahtera dan kasih. Nah, ini sekarang kita lihat. Ya, kita baca ayat yang ke-20 sampai 23. Ya. Jadi untuk memelihara iman itu begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu, ini murid-murid yang ada, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu, ya, yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi bangunkan, ya, bangunkan. Apa ya? Ngerti ya Bapak Ibu di sini? Bangunlah ya, bangun bukan berarti dari tidur bangun begini, artinya menata ya, membangun, membentuk ya, membentuk atau mendirikan ya. Dalam arti situ ya, membangun itu bangunlah bukan dari tidur bangun gini enggak, tapi membentuklah ya. Ya. Bentuklah dirimu ya. Susunlah dirimu gitu ya. Ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah. Nah, bagaimana kita punya iman? Kita membangun diri kita, membangun hidup kita ini atas dasar iman dan juga harus berdoa dalam roh. Bagaimana kita bisa? Kalau saya masih punya iman dan iman ini untuk dipakai bahan untuk membangun hidup kita ini. Gitu. Peliharalah dirimu dalam kasih Tuhan sambil menantikan rahmat. Kembali rahmat ya tadi. Ya. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, jadi ada kekekalan. Proses kekekalan, arti kekekalan. Hidup di dalam Tuhan tujuannya adalah untuk kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang sementara atau di bumi ini. Ada kekalannya di situ tadi. Nantikanlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi membangun, artinya apa? Harapan yang kita harapkan ini ya adalah melalui rahmat Tuhan,
bukan akal-akalan kita, bukan upaya-upaya kita ini, tapi adalah anugerah atau rahmat dari Tuhan untuk hidup kekekalan. Nah, apakah ada penjurusan ke sana, ke rahmat itu, artinya ke anugerah itu. Ya. Karena iman kita juga tidak kelihatan, rahmat itu juga tidak kelihatan. Ya. Tapi disinilah kita harus membangun iman itu. Ya. Dari mana ini bisa tahu hal ini, kekekalan? Ya tentu saja melalui firman Tuhan. Tuhan itu memberikan makanan-makanan untuk sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita masih bisa mengasihi Tuhan, mengasihi firman, ya, demikian dalam kasih Tuhan, artinya kita bisa mengasihi Tuhan yang berbentuk firman yang tertulis itu, bagaimana kita bisa tetap bergaul dengan firman, menyenangi firman, mempelajari, membaca, merenungkan dan lain sebagainya tentang firman ini. Itulah kita ketemunya, ya. Itulah makanan kita, itulah minuman kita, makanan dan minuman yang sebenarnya. Jadi untuk memelihara iman itu, ini loh firman Tuhan ini. Ya. 2. Tunjukkanlah belas kasihan kepada yang ragu-ragu. Tunjukkanlah belas kasihan ada kepada mereka yang ragu-ragu, dan selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Inilah yang bisa membentuk iman kita. Artinya perbuatan, penerapan kasih kita kepada sesama. Apakah kita masih bisa memperhatikan sesama kita? Ya. Paling tidak kita bisa memperhatikan melalui ingatan kita. Lalu apa perbuatan kasih kita? Paling tidak minimal kita masih bisa berdoa untuk mereka. Ya. Karena tadi ada rahmat, damai, dan apa tadi? Kasih. Lalu membangun iman dengan berdoa. Ya, paling tidak kita berdoa kepada yang lain. Apakah selama ini Bapak Ibu di rumah tidak tatap muka, tidak ketemu satu dengan, masih tetap bisa mendoakan teman-teman yang lain yang tidak pernah kita temukan beberapa bulan ini? Ya, terlebih-lebih kita yang mempunyai hubungan online, ya, kita masih lumayan 1 minggu sekali kita masih bisa ketemu, bisa ngobrol satu dengan orang banyak, ya, bisa menyampaikan guyonan, bisa menyampaikan isi hati dan lain sebagainya. Hanya karena itu jembatan, karena kita tidak pernah ketemu. Ini pun kita ngobrol di dalam awang-awang ini, loh kita aja masih bisa absen, apalagi yang ketemu. Kalau ketemu absen wajar, tapi ada kesempatan yang baik, sudah nggak ketemu diberi kesempatan untuk saling ngobrol dengan orang banyak, ada fasilitas gitu, kok iya, oh iya. Ada masih tetap ada halangan. Bapak Ibu, memang situasi yang seperti ini, ya, kita bisa memungkinkan untuk bisa terpengaruh oleh hal-hal yang lain itu. Ya.
Jadi Bapak Ibu, inilah satu hal yang baik buat kita sekalian ya, kalau di pagi ini kita masih bisa menyimak firman Tuhan ya, kita diberikan ingatan-ingatan yang bisa menyegarkan kita, yang bisa menyadarkan kita akan hidup kita masing-masing, agar kita bisa menjaga iman yang menjurus ya, dan yang menerima keselamatan dari Tuhan itu ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk saling terus kontak satu dengan yang lain, untuk bisa saling menyegarkan ya, dan membentuk iman, harapan dan kasih kita bersama-sama. Tunjukkan kasih itu ya dengan cara yang bisa kita lakukan saat-saat seperti sekarang. Paling tidak mari kita berdoa ya, kita berikan firman Tuhan sebisa kita, yang bisa kita ingat ya, untuk bisa menyegarkan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri pertemuan kita ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang bisa menggugah kami akan kelemahan-kelemahan kami yang selama ini bisa terjadi. Tetapi oleh karena firman-Mu, kami boleh ingat kembali, kami bisa bangkit kembali, kami bisa semangat kembali. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami, dan firman-Mu itulah hidup kami. Maka itulah kami disegarkan, dikuatkan hari ini, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu atas dasar kehidupan yang bersumber dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terus membimbing kami ke dalam jalan-Mu, yaitu jalan kebenaran, yang terus kami dambakan di dalam setiap hidup kami, agar kami bisa memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami bersama-sama, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, memberkati anak-anak kami yang masih belajar secara online. Berikan kecerdasan masing-masing Bapa, sebab mereka tidak bisa ketemu guru mereka, mereka hanya bisa menangkap apa yang diajarkan mereka.
Tolong Bapak, sekali lagi tolonglah anak-anak kami yang masih memerlukan bimbingan secara tatap muka. Namun kesulitan-kesulitan ini jangan sampai meresahkan mereka, tapi biarlah mereka tetap semangat untuk belajar. Dan orang tuanya beri kemampuan untuk mendidik mereka, memimpin mereka, membimbing mereka, untuk mereka tetap bersemangat. Terima kasih Bapak. Berkati pula lingkungan kami di mana kami tinggal. Bebaskan kami, jauhkan kami dari kuasa penularan pandemi ini Bapak. Supaya lingkungan kami mengalami damai sejahtera, kesehatan yang terpelihara. Tidak ada seorang pun dari lingkungan kami, warganya, yang tertular. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini, dan kami memohon ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang ya Bapak, berkatilah kami bersama-sama. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang tercurah ini, dan hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus terus menerus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai